Bahaya, mungkin telur dicampur ini yang bikin Anda sering sakit. Telur sering disebut makanan super karena kandungan gizinya yang lengkap, mulai dari protein, vitamin, hingga mineral. Tapi tahukah Anda, tidak semua makanan cocok dikombinasikan dengan telur. Ada beberapa pasangan makanan yang justru bisa mengurangi manfaatnya. Bahkan, berisiko menimbulkan masalah pencernaan bila sering dilakukan. Penasaran apa saja makanan yang sebaiknya tidak digandeng dengan telur? Tonton sampai habis, dan tulis di komentar asal Anda dari mana serta pengalaman Anda saat makan telur. Apakah pernah merasa kurang nyaman setelahnya? Banyak orang tahu bahwa telur adalah salah satu sumber protein terbaik yang mudah didapat dan harganya terjangkau. Satu butir telur mengandung sekitar 6 gram protein berkualitas tinggi, lemak sehat, vitamin A, D, E, B12, serta mineral penting seperti selenium dan zinc. Tidak heran kalau telur sering disebut makanan super dan jadi menu favorit, terutama untuk sarapan. Namun, ada hal penting yang sering terlewat. Tidak semua makanan cocok dikonsumsi bersamaan dengan telur. Kenapa begitu? Tubuh kita mencerna makanan dengan bantuan enzim tertentu. Setiap jenis makanan membutuhkan enzim yang berbeda untuk bisa diuraikan menjadi zat gizi yang siap diserap tubuh. Jika kita menggabungkan dua makanan yang tidak serasi, proses pencernaan bisa terganggu. Hasilnya, manfaat gizi berkurang. Bahkan bisa menimbulkan rasa tidak nyaman di perut. Telur adalah sumber protein hewani. Protein ini butuh enzim khusus untuk dipecah menjadi asam amino. Tapi kalau dimakan bersamaan dengan makanan atau minuman tertentu, kerja enzim bisa terhambat. Akibatnya protein dari telur tidak terserap maksimal. Ibarat membeli bahan makanan berkualitas bagus, tapi terbuang karena cara memasaknya salah. Selain itu, beberapa makanan justru bisa membentuk senyawa yang kurang baik bila digabungkan dengan telur. Misalnya ada minuman yang bisa mengikat zat besi dalam telur, sehingga tubuh kesulitan menyerapnya. Ada juga makanan tinggi lemak yang bila digabung dengan telur goreng, membuat asupan kolesterol jadi berlipat. Jika pola ini terus dilakukan, bisa berpengaruh pada metabolisme, kadar kolesterol, hingga kesehatan jantung. Pernahkah Anda merasa perut jadi tidak nyaman setelah sarapan telur? Bisa jadi masalahnya bukan pada telurnya, melainkan makanan pendampingnya. Contohnya ada orang yang terbiasa makan telur goreng dengan makanan cepat saji berlemak, atau langsung minum teh dan kopi setelah makan telur. Kombinasi seperti ini bisa mengganggu penyerapan nutrisi sekaligus bikin perut terasa kembung. Ini yang sering tidak disadari. Kita cenderung fokus pada makanan utamanya, tapi lupa dengan pasangan yang kita konsumsi bersama. Telur memang sehat, tapi kalau salah kombinasi, manfaatnya bisa hilang. Jadi inti pembahasan ini adalah, telur tetap makanan yang luar biasa sehat, tetapi jangan asal dipasangkan dengan makanan lain. Ada beberapa makanan yang sebaiknya dihindari bila ingin manfaat telurnya maksimal. Di bagian berikutnya, kita akan bahas satu persatu makanan yang tidak sebaiknya digabung dengan telur. Penjelasannya sederhana, berdasarkan logika pencernaan dan gizi, agar kita lebih paham kenapa makanan sehat pun bisa berubah. Jadi kurang sehat bila salah dipadukan. Sekarang saya ingin tahu dari Anda, bagaimana kebiasaan Anda mengonsumsi telur? Apakah biasanya digoreng dengan banyak minyak, disandingkan dengan nasi goreng, atau langsung diminum bersama kopi dan teh? Tulis di komentar, agar bisa jadi bahan diskusi kita di video berikutnya. Makanan dan minuman pertama yang tidak cocok digandeng dengan telur-telur adalah sumber protein yang luar biasa. Tetapi tidak semua makanan atau minuman cocok menjadi pasangan saat kita mengonsumsinya. Beberapa justru bisa menghambat penyerapan gizi, membuat perut tidak nyaman, atau malah menimbulkan risiko kesehatan bila sering dilakukan. Mari kita bahas 3 yang paling sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Peace. Teh dan kopi, minuman pahit yang mengurangi penyerapan gizi. Banyak orang terbiasa sarapan telur, lalu menutupnya dengan segelas teh atau kopi panas. Rasanya memang nikmat, tapi sayangnya kombinasi ini tidak bersahabat untuk tubuh. Teh mengandung senyawa bernama tanin. Tanin punya sifat mengikat zat besi non-heme, yaitu jenis zat besi yang ada dalam makanan seperti telur. Begitu tanin bertemu zat besi, terbentuk ikatan yang membuat zat besi sulit diserap oleh usus.
Hasilnya tubuh kehilangan kesempatan mendapatkan asupan mineral penting dari telur. Kopi pun punya masalah serupa. Kandungan kafein dalam kopi dapat mempercepat kerja ginjal dan meningkatkan pembuangan kalsium lewat urin. Padahal kalsium adalah salah satu mineral yang mendukung fungsi otot, saraf, dan juga kesehatan tulang. Jadi bila setiap kali makan telur langsung ditemani kopi atau teh, manfaat mineral dari telur bisa berkurang jauh. Selain itu, kopi dan teh juga bersifat asam. Jika diminum dalam kondisi perut kosong bersama protein dari telur, bisa membuat lambung bekerja lebih keras. Akibatnya, sebagian orang merasa mual, kembung, atau nyeri ulu hati setelah sarapan model ini. Apakah artinya kita harus berhenti minum kopi atau teh? Tidak. Keduanya tetap bisa dinikmati, tapi sebaiknya beri jeda waktu sekitar 1 hingga 2 jam setelah makan telur. Dengan begitu, gizi dari telur sudah sempat diserap, lalu Anda tetap bisa menikmati secangkir teh atau kopi tanpa mengganggu manfaatnya. 2. Gula berlebih, musuh tersembunyi di balik manisnya. Rasa banyak orang menyukai telur dalam bentuk makanan manis, misalnya roti manis dengan isian telur, atau telur dadar yang dicampur saus manis. Sekilas tampak biasa, tetapi konsumsi telur dengan gula berlebih sebenarnya bisa memberi efek yang tidak baik. Protein dari telur butuh waktu untuk dicerna. Sementara itu gula sederhana dari makanan manis langsung diserap dengan cepat oleh tubuh, sehingga kadar gula darah naik mendadak. Kombinasi ini membuat sistem metabolisme bekerja tidak seimbang. Di satu sisi, lambung masih sibuk mencerna protein. Di sisi lain, kadar gula darah melonjak. Dalam jangka panjang, pola makan semacam ini bisa meningkatkan risiko resistensi insulin. Tubuh jadi lebih sulit mengontrol gula darah, dan bila dibiarkan bisa mengarah ke diabetes tipe 2. Selain itu, gula berlebih juga menambah kalori kosong. Telur sebenarnya sudah cukup memberi energi seimbang, tapi ketika dipadukan dengan gula tambahan, total kalori jadi berlebihan. Jika tidak diimbangi aktivitas fisik, kelebihan kalori ini akan disimpan tubuh sebagai lemak. Kita sering berpikir, sekali-sekali saja tidak apa-apa. Memang benar, sesekali tidak masalah. Tetapi bila setiap kali makan telur selalu ada tambahan gula berlebih, baik dari minuman manis, roti, atau saus, lama-lama tubuh akan merasakan dampaknya. Solusinya sederhana, konsumsi telur dengan pasangan yang lebih sehat, misalnya sayuran segar, roti gandum, atau buah-buahan rendah gula seperti alpukat dan tomat. Rasanya tetap enak, lebih menyehatkan, dan tidak membuat metabolisme tubuh terganggu. 3. Minuman bersoda, musuh besar pencernaan. Satu lagi kebiasaan yang sering saya temui adalah mengonsumsi telur bersamaan dengan minuman bersoda. Misalnya makan burger dengan telur lalu ditemani cola dingin. Rasanya mungkin menyegarkan, tetapi kombinasi ini termasuk yang paling merugikan kesehatan. Minuman bersoda mengandung karbonasi yang bisa meningkatkan produksi gas di lambung. Ketika dikombinasikan dengan protein dari telur, pencernaan menjadi lebih berat. Banyak orang akhirnya merasa perut kembung penuh, bahkan begah setelah makan seperti ini. Selain karbonasi, minuman bersoda juga kaya gula tambahan atau pemanis buatan. Seperti sudah dijelaskan tadi, gula berlebih mempercepat lonjakan gula darah. Bila dikombinasikan dengan telur yang butuh waktu lebih lama dicerna, maka tubuh menerima beban ganda. Gula darah melonjak cepat, sementara protein masih menunggu untuk diolah. Jonglisi verbaisi adalah kandungan fosfat pada beberapa minuman bersoda. Fosfat dalam jumlah tinggi dapat mengganggu keseimbangan kalsium dalam tubuh. Padahal, telur adalah salah satu sumber kalsium. Jadi ketika kalsium dari telur bentrok dengan fosfat dari soda, tubuh tidak mendapatkan manfaat optimal. Efek jangka panjangnya bisa memengaruhi kesehatan tulang dan gigi, sekaligus meningkatkan risiko sindrom metabolik. Tidak heran bila banyak penelitian mengaitkan konsumsi soda berlebihan dengan obesitas, diabetes, dan masalah jantung. Karena itu, bila Anda ingin makan telur, sebaiknya hindari minuman bersoda. Gantilah dengan air putih, jus buah alami tanpa gula tambahan, atau teh herbal ringan yang tidak mengandung tanin. Pilihan ini tidak hanya lebih sehat, tapi juga membantu protein dari telur terserap maksimal. Pesan penting, telur memang makanan super, tapi cara kita mengonsumsinya menentukan manfaat yang kita dapatkan.
Teh dan kopi bisa menghambat penyerapan gizi bila diminum langsung setelah makan telur. Gula berlebih bisa merusak metabolisme dan menambah risiko diabetes. Minuman bersoda memperburuk pencernaan, menambah kalori, dan mengganggu penyerapan kalsium. Kebiasaan kecil seperti ini sering dianggap sepele, padahal dampaknya besar bila dilakukan setiap hari. Jadi mulai sekarang mari lebih bijak. Nikmati telur dengan pasangan makanan yang tepat, agar manfaatnya benar-benar maksimal untuk tubuh. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda sering sarapan telur dengan kopi, teh, atau bahkan soda? Tulis pengalaman Anda di kolom komentar, karena cerita Anda bisa jadi pelajaran berharga untuk banyak orang yang menonton video ini. Pada bagian sebelumnya, kita sudah membahas 3 makanan dan minuman yang sering dikonsumsi bersama telur: teh, kopi gula berlebih, dan minuman bersoda. Semuanya bisa mengurangi manfaat telur bila dikombinasikan secara langsung. Tapi ternyata, masih ada beberapa pasangan lain yang juga tidak kalah penting untuk kita waspadai. Mari kita bahas lebih dalam. 1. Daging olahan, kombinasi protein tinggi yang menjadi bom kolesterol. Salah satu pasangan favorit telur adalah daging olahan. Contoh paling umum adalah sosis, nugget, kornet, atau bacon. Banyak orang merasa menu seperti ini praktis, cepat, dan mengenyangkan. Namun sayangnya kombinasi telur dengan daging olahan bukanlah pilihan yang baik untuk kesehatan jangka panjang. Telur sendiri sudah mengandung kolesterol alami. Satu butir telur berukuran sedang mengandung sekitar 185 mg kolesterol, terutama di kuning telurnya. Kolesterol ini sebenarnya tidak selalu berbahaya, selama kita mengonsumsinya dengan jumlah wajar dan dipadukan dengan makanan sehat lainnya. Namun ketika telur dipasangkan dengan daging olahan, jumlah kolesterol dan lemak jenuh meningkat tajam. Daging olahan seringkali tinggi garam, tinggi lemak jenuh, dan mengandung zat tambahan seperti nitrat atau pengawet. Nitrat ini, bila dikonsumsi berlebihan, bisa membentuk senyawa nitrosamin yang berpotensi merusak sel tubuh. Jadi ketika Anda makan telur goreng dengan sosis atau bacon setiap hari, tubuh tidak menerima asupan protein, tapi juga menerima bom kolesterol dan zat aditif yang bisa membahayakan kesehatan jantung serta pembuluh darah. Selain itu, kombinasi protein tinggi dari telur dan daging olahan bisa membebani pencernaan. Protein membutuhkan waktu cukup lama untuk diuraikan, dan ketika jumlahnya terlalu banyak dalam satu kali makan, tubuh bekerja ekstra keras. Akibat nyeri Anda bisa merasa cepat lelah, mengantuk, atau bahkan kembung setelah makan. Apakah artinya kita tidak boleh sama sekali mengonsumsi daging olahan bersama telur? Sesekali mungkin tidak masalah, tapi bila dilakukan rutin, risikonya cukup besar. Pilihan yang lebih sehat adalah mengganti daging olahan dengan sumber protein alami, seperti ikan, ayam tanpa kulit, atau tempe penuh 2. Susu murni mengganggu penyerapan zat besi telur, seringkali dikonsumsi bersamaan dengan segelas susu, terutama di pagi hari. Kesannya sehat, penuh gizi, dan cocok untuk sarapan anak maupun dewasa. Namun, penelitian menunjukkan bahwa kombinasi ini tidak selalu baik. Masalah utamanya terletak pada penyerapan zat besi. Telur mengandung zat besi dalam jumlah sedang, yang penting untuk pembentukan sel darah merah dan menjaga energi tubuh. Namun, protein tertentu dalam putih telur bernama ovotransferin dapat mengikat zat besi sehingga penyerapannya berkurang. Ketika telur dikonsumsi bersamaan dengan susu murni, masalah ini bisa semakin besar. Kenapa? Karena susu mengandung kalsium dalam jumlah tinggi. Kalsium adalah mineral yang bersaing langsung dengan zat besi dalam proses penyerapan di usus. Jadi jika kalsium terlalu banyak, zat besi dari telur semakin sulit masuk ke dalam aliran darah. Efek jangka panjang dari kebiasaan ini adalah risiko anemia defisiensi besi, terutama pada anak-anak dan wanita yang kebutuhan zat besinya tinggi. Akibatnya tubuh menjadi mudah lelah, lesu, dan sulit berkonsentrasi. Selain itu, beberapa orang juga mengalami intoleransi laktosa. Jika tetap dipaksakan minum susu bersama telur, mereka bisa mengalami perut kembung, diare, atau rasa tidak nyaman di pencernaan. Jadi, meski tampak seperti kombinasi sehat, sebenarnya telur dan susu murni lebih baik dikonsumsi terpisah. Misalnya Anda bisa makan telur di pagi hari, lalu minum susu beberapa jam kemudian. Dengan cara ini,
Manfaat gizi dari keduanya tetap bisa dirasakan tanpa saling mengganggu. 3. Makanan tinggi lemak. Beban berat untuk metabolisme telur sering diolah dengan cara digoreng menggunakan minyak banyak, kemudian disandingkan dengan makanan yang juga tinggi lemak, seperti kentang goreng, ayam goreng tepung, atau makanan cepat saji lainnya. Rasanya memang enak, gurih, dan bikin nagih. Tapi kombinasi ini termasuk yang paling berbahaya untuk kesehatan tubuh. Kenapa? Karena tubuh kita tidak hanya menerima protein dan kolesterol dari telur, tapi juga tambahan lemak trans dan lemak jenuh dari minyak goreng atau makanan berlemak lainnya. Lemak trans dikenal sebagai jenis lemak yang paling buruk untuk kesehatan karena bisa meningkatkan kolesterol jahat, LDL, sekaligus menurunkan kolesterol baik, HDL. Bayangkan saja, Anda makan telur goreng dengan kentang goreng dan burger. Dalam satu porsi itu jumlah lemak jenuh bisa 2-3 kali lipat dari kebutuhan harian. Jika pola ini dilakukan berulang-ulang, risiko penyakit jantung, stroke, dan obesitas meningkat drastis. Selain itu, lemak berlebih juga memperlambat proses pencernaan. Protein dari telur yang seharusnya bisa cepat diuraikan menjadi lebih lama bertahan di lambung. Akibatnya tubuh terasa berat, perut penuh, bahkan muncul rasa mual. Sebenarnya, cara mengolah telur juga sangat menentukan. Telur rebus atau telur kukus jauh lebih sehat dibanding telur goreng dengan banyak minyak. Jika ingin menambahkan lauk, pilih sayuran tumis dengan sedikit minyak atau sumber karbohidrat sehat seperti nasi merah dan roti gandum. Dengan begitu, telur tetap menjadi sumber protein yang menyehatkan tanpa ditambahan beban dari lemak berlebih. Pesan penting, telur adalah makanan sehat, tapi bukan berarti bisa dikombinasikan dengan sembarang makanan. Daging olahan menambah kolesterol dan zat aditif berbahaya. Susu murni bisa mengganggu penyerapan zat besi dari telur. Makanan tinggi lemak membuat metabolisme kewalahan dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Kebiasaan sehari-hari seringkali tampak sederhana, tapi efeknya besar bila dilakukan terus-menerus. Jadi mulai sekarang, mari kita lebih cermat memilih pasangan untuk telur. Bukan berarti kita harus menghindari semua, tapi bijak dalam mengatur waktu dan cara konsumsinya. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda sering makan telur bersama sosis, nugget, atau segelas susu? Atau terbiasa menggoreng telur dengan banyak minyak? Tulis pengalaman Anda di komentar, karena bisa jadi pelajaran berharga untuk penonton lainnya. Setelah kita membahas berbagai makanan dan minuman yang tidak cocok digandeng dengan telur, sekarang mari kita masuk pada bagian yang lebih penting, yaitu bagaimana cara mengonsumsi telur dengan benar, agar manfaatnya maksimal. Telur adalah makanan super, tapi jika salah olah dan salah pasangan, efek sehatnya bisa hilang. Sebaliknya, dengan cara yang tepat, telur bisa menjadi salah satu sumber energi dan protein terbaik untuk tubuh. Porsi ideal telur untuk sehari. Banyak orang bertanya, berapa butir telur yang aman dikonsumsi setiap hari? Jawabannya tergantung pada kondisi masing-masing orang. Secara umum, 1-2 butir telur per hari dianggap aman untuk orang sehat dengan pola makan seimbang. Untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol tinggi atau penyakit jantung, konsumsi telur sebaiknya dibatasi, terutama kuningnya. Namun, putih telur relatif aman karena rendah lemak dan kolesterol. Jadi, bila Anda ingin asupan protein tinggi tapi khawatir kolesterol, bisa lebih banyak mengonsumsi putih telur dibanding kuningnya. Telur juga sangat baik untuk anak-anak, karena membantu pertumbuhan otot dan otak. Hanya saja, tetap jangan berlebihan. 1 butir sehari sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka. 2. Cara memasak yang lebih sehat. Metode memasak sangat menentukan apakah telur akan tetap sehat atau justru menjadi beban tubuh. Telur rebus, cara paling sehat karena tidak membutuhkan minyak tambahan. Telur rebus juga menjaga sebagian besar kandungan proteinnya tetap utuh. Telur kukus, hampir sama sehatnya dengan telur rebus, hasilnya lembut dan mudah dicerna. Telur dadar dengan sedikit minyak, masih aman asal tidak menggunakan minyak berlebihan. Gunakan minyak sehat seperti minyak zaitun atau minyak kelapa murni. Telur goreng dengan banyak minyak, inilah yang perlu dihindari. Minyak berlebih menambah kalori dan lemak jenuh yang bisa meningkatkan risiko kolesterol. Telur setengah matang bisa menjadi pilihan,
tapi pastikan kebersihannya. Telur mentah atau kurang matang berisiko membawa bakteri salmonella. Jadi pastikan telur berasal dari sumber terpercaya. Dengan memilih cara memasak yang tepat, telur bisa tetap menjadi makanan sehat, bukan sebaliknya. 3. Pasangan makanan yang tepat untuk telur. Kalau tadi kita sudah bahas apa saja yang tidak cocok, sekarang mari kita bahas pasangan terbaik untuk telur. Sayuran segar atau tumis ringan. Bayam, tomat, brokoli, paprika, dan jamur adalah pasangan sempurna. Sayuran memberi serat, vitamin, dan mineral yang melengkapi protein dari telur. Karbohidrat kompleks, roti gandum, nasi merah, atau kentang rebus adalah pilihan yang lebih baik dibanding nasi putih atau roti manis. Kombinasi ini membuat energi lebih stabil dan tidak cepat lapar. Buah-buahan rendah gula, alpukat, tomat, atau buah beri. Buah-buahan ini tidak hanya menyegarkan, tapi juga memberi antioksidan yang mendukung kesehatan jantung. Protein sehat lainnya, tempe, tahu, ikan, atau ayam tanpa kulit, bisa menjadi variasi. Jangan selalu menggabungkan telur dengan daging olahan, karena itu justru memperburuk asupan kolesterol. Dengan kombinasi ini, telur tidak hanya memberi protein, tapi juga membuat pola makan lebih seimbang. Pasar. Waktu yang tepat untuk mengonsumsi telur-telur bisa dimakan kapan saja, tapi ada waktu terbaik untuk menikmatinya. Pagi hari. Sarapan dengan telur rebus atau dadar bisa membuat Anda kenyang lebih lama dan menekan keinginan ngemil tidak sehat. Setelah olahraga, protein dalam telur membantu pemulihan otot. Putih telur sangat baik dikonsumsi setelah latihan fisik. Malam hari, masih aman, asal tidak berlebihan, dan tidak digoreng dengan minyak banyak. Yang perlu dihindari adalah makan telur dengan pasangan makanan yang salah, seperti minuman bersoda atau makanan tinggi lemak. Malaktu menjalam main tiur pelelesu. Telur dalam pola hidup sehat. Telur sebaiknya tidak berdiri sendiri sebagai sumber gizi utama. Kita tetap perlu variasi makanan lain, agar tubuh mendapat semua zat gizi penting. Jangan jadikan telur sebagai satu-satunya makanan setiap hari. Variasikan dengan ikan, kacang-kacangan, daging segar, dan sayuran. Selain itu, pola makan sehat tidak hanya ditentukan oleh apa yang kita makan, tapi juga bagaimana gaya hidup kita secara keseluruhan. Olahraga teratur, cukup tidur, dan manajemen stres adalah kunci agar gizi dari telur benar-benar memberi manfaat optimal. Pesan penting telur adalah makanan super yang sangat bergizi. Tetapi, semua manfaat itu bisa hilang jika kita salah mengombinasikannya dengan makanan lain yang tidak tepat. Daging olahan, susu murni, makanan tinggi lemak, kopi, teh, gula berlebih, dan minuman bersoda, semua bisa mengurangi nilai gizi telur bila dikonsumsi bersamaan. Sebaliknya, bila kita memasak telur dengan cara sehat, mengonsumsinya dalam porsi tepat, dan memadukannya dengan sayuran, buah, serta karbohidrat kompleks, maka telur benar-benar bisa menjadi sahabat terbaik untuk kesehatan tubuh. Menurut Anda, bagaimana kebiasaan Anda selama ini mengonsumsi telur? Apakah lebih sering digoreng, direbus, atau dipadukan dengan makanan tertentu? Tulis jawaban Anda di komentar, agar kita bisa berbagi pengalaman dan saling belajar. Epilog telur memang makanan super, tapi tidak semua kombinasi cocok. Kita sudah belajar bahwa cara memasak, porsi, dan pasangan makanan sangat menentukan manfaat yang kita dapatkan. Jadi mari lebih bijak memilih, agar telur benar-benar menjadi sumber energi, protein, dan kesehatan untuk tubuh kita. Sekarang saya ingin tahu, keluhan apa yang sering Anda rasakan setelah makan telur? Apakah perut kembung, cepat lapar lagi, atau justru merasa lelah? Tulis di kolom komentar, karena itu bisa menjadi bahan pembahasan kita di video berikutnya.